Penetapan pagu ini hanya berlangsung di lingkungan Dinas Pendidikan atau di lingkungan Kemendikbud dan tidak terjadi di lingkungan Kemenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kita ketemu lagi pada konten kali ini. Kali ini kita akan membahas tetap pada topik pendidikan, tapi lebih lokal ya. Ini di kawasan Ponorogo. Pendidikan di kawasan Ponorogo nanti akan kita bahas sedikit di konten di video ini. Oke, sebelumnya kita ucapkan selamat dulu ya kepada Bupati terpilih Ponorogo yang baru, Bapak Sugiri Sancoko dan Ibu Lisdia Rita yang baru saja terpilih sebagai Bupati Ponorogo untuk periode 2021 sampai 2023, sekitar 3 tahun ya. Memang disayangkan sekali. Ya seyogyanya kan 5 tahun, tapi ini waktunya hanya 3 tahun karena memang ada disusul akan ada pilkada serentak gitu dengar-dengar di tahun 2004. Memang sangat disayangkan. Moga-moga Bapak Sugiri Sancoko dan Ibu Lisdiarita bisa secara efektif ya membuat perubahan dalam tempo yang 3 tahun yang singkat ini. Oke, sebelumnya ada berapa hal? Ada 4 ya. Kita ingin menyampaikan 4 request gitu ya. Kalau nggak boleh lah ya, nggak. Bukan tuntutan ini hanya 4 permohonan kepada Bapak Bupati terpilih Bapak Sugiri Sanjoko. Namun sebelum itu perlu kita kasih apresiasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo yang mungkin dalam masa periodenya Bapak Ipeng Mukhlisoni ya. eh, ini berapa tahun terakhir ini kita mendapatkan banyak sekali ya dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah dan tapi ini terus kita mendapatkan bimbingan terima kasih ya seperti ada diklat penguatan KS ini kita teman-teman yang ada di swasta ini juga memperoleh kesempatan yang sama juga PLPG atau sertifikasi guru juga memperoleh kesempatan yang sama ini yang belakangan ini juga ada penertiban kurikulum ya dari Dinas Pendidikan alhamdulillah dapat bimbingan sehingga kita teman-teman yang di swasta ini semakin semakin bisa meningkatkan kualitasnya juga termasuk guru-guru kita workshop, diklat, KKG dan lain sebagainya kita juga benar-benar dirangkul oleh Dinas Pendidikan. Adapun 4 topik yang akan kita sampaikan ya kepada Bapak Bupati terpilih dan belum dilantik ya, sebentar lagi dilantik. Apa 4 hal yang kita mohonkan ini kepada beliau? Ini yang pertama terkait dengan BKSM, bantuan khusus siswa miskin ya. Apa yang kita kita istilahnya mohonkan ini ya mohon Bapak Bupati ya BKSM kembali dirupakan dalam bentuk tunai. Jadi diterimakan ke siswa langsung tunai. Ini kenapa? Setidaknya ada 3 alasan kenapa BKSM ini dirupakan dengan tunai. Yang pertama, bagaimanapun juga kebutuhan siswa itu bervariasi. Kebutuhan siswa itu bervariasi dan tidak selalu terkait dengan masalah barang. Jadi kita yang dibutuhkan adalah fleksibilitas. Ya. Artinya kalau berupa cair, berupa apa namanya cash itu insya Allah bisa dimanfaatkan macam-macam. Terutama kalau di swasta itu anak-anak kita itu membutuhkan iuran ya untuk SPP, untuk kegiatan ekstra segala macam gitu. Jadi bisa bisa menolong mereka. Gitu. Terus yang kedua mungkin dari sisi dari Bapak Bupati sendiri ya, dari Pemkab sendiri, insya Allah akan lebih aman, menghindari prasangka publik gitu ya terhadap dana ini kan gitu. Jadi insya Allah ini apa namanya, menurut kami ya itu lebih baik berupa tunai seperti yang dulu pernah diwujudkan tunai. Gitu.
Yang kedua yaitu tentang tunjangan guru swasta. Memang guru swasta itu hampir sama dengan yang PNS, sama-sama memiliki katakanlah dua lapis kesejahteraan. Yang pertama dari gajinya, yang kedua dari tunjangan sertifikasi sebagai guru. Cuma memang kelihatannya memang sama-sama mendapatkan dua jenis penghasilan, tapi sudah bukan menjadi rahasia umum bahwasanya yang di level gaji ini kalau sertifikasi oke lah boleh dikatakan sama gitu ya. Karena ada impasing ada apa. Tapi yang untuk gaji guru dan swasta itu jelas kita semua tahu yang swasta masih amat sangat memprihatinkan. Ini bisa kami sampaikan. Banyak MI, banyak guru-guru eh, yang tersebar ya guru-guru MI dan SD yang swasta di Ponorogo ini gajinya 150 paling sekitar 150.000 200.000 per bulan. Itu bisa Bapak bayangkan ya. Ini kita pikir itu layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah selain dengan sertifikasi. Oke. Yang kedua yaitu tentang peluang sertifikasi. Eh, Kita pernah konon mendengar bahwasanya guru-guru swasta atau guru swasta itu mendapatkan sekian persen jatah, katakanlah mungkin 20% jatah untuk guru swasta mendapatkan kesempatan sertifikasi. Cuma sampai hari ini kesempatan sertifikasi itu masih agak relatif apa pelan sekali ya. Di antara teman kita, kita memiliki sejumlah sekitar 56 guru itu baru 15 yang tersertifikasi. Artinya masih belum belum ada sepertiganya ya, apa seperempatnya dari jumlah guru yang disertifikasi. Jadi kalau memang toh ada kuota, itu mohon itu diwujudkan. Kalau memang belum ada kuota karena mungkin ada perubahan mekanisme, mungkin Bapak Bupati bisa mempertimbangkan ini gitu ya, memberikan kuota kepada guru-guru swasta agar kesejahteraannya lebih meningkat. Selanjutnya, sekali lagi sebagai pihak swasta ya, sekolah swasta, mengharapkan poin yang keempat adalah tentang pagu. Pagu itu apa sih? Penetapan kuota jumlah siswa. Ini alhamdulillah sekolah kita contoh ini SDMT Ponorogo yang ada di Ronowijayan Pasar Pon ya ke selatan dikit ini dekat Stein di sini dekat IAIN Ponorogo sini. Ini alhamdulillah kami berdiri 17 tahun lalu. Muridnya waktu pertama itu 8 anak dan sekarang alhamdulillah ada 800 anak. Cuma dari tahun ke tahun terutama beberapa tahun terakhir ini kita mengalami agak dilema masalah kuota atau pagu ya. Jumlah kuota yang ditetapkan itu kita terpaksa agak over dari yang ditetapkan. Yang ditetapkan oleh pemerintah dinas dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten adalah 4 rombel. Sementara kami terpaksa menerima 5 rombel. Karena kita kenapa menerima 5 rombel? Karena di tahun sekitar 2014-2015 itu sudah keluar SK pagunya sekolah kami bisa menerima 5 rombel. Akhirnya kita merekrut tenaga, kita membangun fasilitas, jadilah gitu ya, dengan biaya yang tentunya cukup berat ya buat kami, cukup besar juga buat kami. Itu sudah kita adakan gurunya, bangunannya, siswanya juga sudah jalan. Nah, ini ada pengurangan kuota lagi. Tentu hal ini akan menjadi dilema bagi kita. Yang pertama juga utamanya tentang PHK yaitu kan kasihan kalau siswanya dikurangi otomatis gurunya dikurangi kan gitu. Ada 3 lapis pokok permasalahan tentang Pagu ini. Pagu atau penetapan kuota siswa ini. Yang pertama yaitu penetapan Pagu ini hanya berlangsung di lingkungan Dinas Pendidikan atau di lingkungan Kemendikbud dan tidak terjadi di lingkungan Kemenak. Artinya di Dinas Pendidikan, di SD, SMP, SMA itu
dibatasi gitu jumlah mungkin ya di SMA ya ini di Ponorogo di SD di SMP itu jumlah siswanya dibatasi atau ditetapkan sementara di Kemenak itu tidak dibatasi gitu jadi kita melihat ada berapa MI itu muridnya banyak sekali ya bisa menerima siswa banyak sekali yang kedua yaitu permasalahan antara Ponorogo dengan luar Ponorogo gitu. Jadi kita mendengar di luar Ponorogo ini pembatasannya tidak seketat di Ponorogo. Jadi ada sekolah-sekolah yang eh, di di satu tempat itu sampai 1.500 ya. 1.500 siswa itu bayangkan itu kan perangkatan lebih dari 5 rombel. Itu seperti apa kebijakan Bapak? Mohon ini bisa dijadikan masukan. Mungkin ada poin terakhir ini bisa jadikan Bapak pertimbangan yaitu apa? Status swasta dengan negeri. Yang swasta itu mungkin bisa dikasih kelonggaran untuk menerima di luar pagu atau artinya pagu itu tidak diberlakukan untuk swasta karena sangat amat erat kaitannya dengan kemampuan sekolah untuk memberikan kesejahteraan kepada gurunya. Gitu. 4 hal ini yang kami sampaikan ya, kami requestkan kepada Bapak Bupati terpilih. Yang pertama yaitu terkait BKSM, mohon dikembalikan tunai. Yang kedua tentang tunjangan guru swasta yang sangat memprihatinkan. Yang ketiga tentang PPG, jadi guru-guru swasta mohon diberi kuota. Kalau memang sudah diberi kuota, mohon diwujudkan. Jadi bisa lebih banyak lagi guru swasta yang terserap untuk ikut sertifikasi. Dan yang keempat adalah tentang penetapan pagu atau kuota penerimaan murid. Jadi swasta diberi kelonggaran untuk menerima murid eh, katakanlah sampai 5 rombel gitu ya. Itu 4 hal ya yang kami sampaikan kepada Bapak Bupati terpilih dan selamat bekerja kepada Bapak Bupati terpilih. Semoga Ponorogo dengan di bawah pimpinan Bapak bisa makin maju. Kita sebagai masyarakat Ponorogo siap mendukung. Ya, itulah kawan-kawan sekalian konten kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.